Cek cek, hai, halo semuanya, gimana nih puasanya hari ini? Kalau Mimin sih nggak lancar-lancar amat ya, soalnya matahari lagi terik-teriknya. Tapi moga kalian stay strong ya guys ya. Kali ini Minrap akan lanjutin spoiler Donghua Battle Through the Heaven episode 140 nih guys. So langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi, soalnya nanti Mimin mau bukber sama Abah Yaulau di Pavilion Bintang Jatuh. Jadi langsung aja pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, waktunya kita meluncur. Di tengah keheningan yang menyelimuti setelah bencana berlalu, kerangka Dozeng tetap terdiam dan kehilangan vitalitasnya. Kelompok Xiaoyan menghela napas lega, namun ketenangan itu hanya sesaat sebelum hantu tua Zaising tiba-tiba bergerak. Dengan tekad yang bulat, ia melesat menuju kerangka yang melayang di udara itu, berharap dapat merebutnya sebelum yang lain beraksi. Namun aksinya tidak luput dari perhatian para ahli yang hadir. Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing Hezunze pun segera menyadari niatnya. Mereka tahu bahwa kerangka Doseng ini bukanlah sekedar benda biasa dan terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke tangan Zaising. Tanpa ragu mereka bergegas mengejar dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, tiga ahli itu sudah berada di dekat Zaising, melancarkan serangan mematikan. Telapak tangan mereka menghantamkan udara, menciptakan retakan spasial yang menakutkan. Zaising menyadari ancaman itu dan ia pun berputar dengan gerakan yang menciptakan beberapa bayangan samar untuk menghindari serangan itu. Meskipun berhasil lolos, kecepatannya pun melambat. Melihat Zaising tertahan, Huang Xuan pun dengan kedua rekannya langsung melesat ke arah kerangka Doseng. Dengan kasar mereka mengeluarkan tangan untuk merebutnya. Ais, ayam siapa sih berkokok terus? Sorry ya guys, soalnya Mimin tinggal di kampung, jadi banyak kokokan ayam di siang hari. Ya udah, lanjut aja ya guys ya. Kemarahan membara di wajah Zaising. Ia segera menggunakan kekuatan hisap yang luar biasa, menarik ketiga lawannya ke belakang dan memberinya kesempatan untuk mendekat. Tangannya berhasil meraih lengan kerangka itu, namun sebelum dia bisa benar-benar menariknya sepenuhnya, sebuah serangan angin tajam melesat dari belakang. Merasakan bahaya, Zaising refleks menggunakan kerangka sebagai perisai. Serangan dari tiga orang tersebut menghantam kerangka dengan keras, menciptakan ledakan yang besar. Zaising terpaksa mundur meskipun tidak mengalami cedera karena berkat perlindungan dari kerangka tersebut. Namun matanya bersinar penuh kegembiraan, ia berhasil menggenggam harta berharga itu. Tanpa membuang waktu, ia segera melarikan diri. Namun sebelum bisa kabur, sebuah bayangan muncul di hadapannya dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan dengan baluk hitam besar di tangannya mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh. Pedangnya menghantam kerangka Dozeng memercikan bunga api. Meskipun tangan Xiaoyan terasa mati rasa akibat benturan itu, serangannya cukup kuat untuk membuat Zaising mundur selangkah. Saat itulah tiga orang tadi kembali dan melancarkan serangan mematikan. Daochi mereka mengarah langsung ke titik vital di tubuh Zaising. Di sekitar alun-alun, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun tertegun. Mereka menyadari bahwa setiap yang melancarkan serangan tidak hanya kuat, tetapi juga membawa niat membunuh yang sangat mengerikan. Dengan cepat mereka menyimpulkan bahwa kerangka Dozeng ini bukanlah sekedar relik tua biasa, akan tetapi sebuah harta luar biasa yang layak untuk diperebutkan. Beberapa orang yang merasa percaya diri mulai menunjukkan tanda-tanda ingin ikut serta, namun niat mereka segera dihentikan oleh para ahli dari Klan Phoenix Langit, lembah sungai es, dan juga lembah api pembakaran. Mereka berdiri di lubang besar, memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat yang lainnya enggan bergerak. Dengan ekspresi dingin mereka memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berniat ikut campur. Melihat situasi itu, orang-orang yang tadinya ingin maju akhirnya mengurungkan niat mereka. Tanpa kekuatan setara Daozun bintang 3, mereka tidak akan mungkin menghadapi faksi-faksi besar ini. Beberapa orang hanya bisa menggelengkan kepala dan menekan keinginan serakah dalam hati mereka. Sementara itu kelompok Xiao Yishan merasa lega karena jika lebih banyak pihak ikut campur, situasi akan semakin kacau. Namun di tengah pertempuran yang berlangsung sengit, Zaising mulai kewalahan. Menghadapi tiga lawan yang setara, ia pun mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setelah lebih dari puluhan pertukaran serangan, ia mencoba mundur tetapi lawan-lawannya tidak memberi celah. Di momen krusial, tiga tetua ini menemukan kesempatan. Mereka melancarkan serangan gabungan yang luar biasa. Daochi mereka menghantam bahu kerangka Dozeng. Meskipun kerangka itu sangat kokoh, serangan bertubi-tubi akhirnya mulai menunjukkan dampaknya.
Suara tertakan terdengar dalam sekejap. Tangan kiri Zaising yang menggenggam tulang Dozeng patah akibat hantaman dahsyat. Zaising terdiam, wajahnya berubah menjadi merah karena marah dan frustasi. Ia tahu bahwa pertarungan ini semakin sulit baginya dan posisi kerangka Dozeng masih jauh dari kata aman. Zaising berusaha merebut kembali tulang yang terlempar, tetapi sebelum tangannya bisa menggapainya, sesosok pria muda dan tampan pun lebih dulu melesat dan menangkapnya. Tentu saja sosok itu adalah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan mendapatkan kerangka Dozeng, amarah Zaising semakin memuncak, namun Xiaoyan tidak memperdulikannya. Dengan cepat ia mengamati kerangka itu dan matanya tertuju pada 3 tulang rusuk dengan tulisan kuno aneh yang terukir di permukaannya. Tanpa ragu ia menarik dengan sekuat tenaga. Keletak. Suara pecahan terdengar saat tulang rusuk itu akhirnya terlepas dari kerangkanya. Begitu Xiaoyan menggenggamnya, hawa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuh. Tulang-tulang itu tampak seperti batu giok berkualitas tinggi dengan tulisan aneh yang berkilauan samar-samar. Menyadari betapa berharganya benda ini, tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun pertempuran masih berlangsung, hatinya berdebar penuh kegembiraan. Terlepas dari apa yang akan terjadi selanjutnya, teknik Dao kelas langit kini berada dalam genggamanku, kata Xiaoyan. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk itu, Xiaoyan berusaha menenangkan detak jantungnya. Namun saat ia mengangkat pedang, ia melihat 3 sosok, yaitu Zaising, Wang Xuan, dan Bing Hezunze pun bergerak mendekatinya dengan niat membunuh yang sangat jelas. Zaising adalah orang pertama yang menyerang. Tubuhnya melesat cepat dan telapak tangannya yang besar menyambar ke arah Xiaoyan dengan membabi buta. Ruang di sekitar langsung runtuh membentuk penjara ruang angkasa yang mencengkram. Namun Xiaoyan segera bereaksi. Api ungu kehitaman melonjak dari tubuhnya mengguncang ruangan yang runtuh itu. Dalam sekejap ia mundur dengan cepat dan melemparkan kerangka Dozeng ke arah Zaising, mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Zaising tertegun sejenak oleh keputusan tak terduga itu, tetapi instingnya segera mengambil alih. Ia langsung meraih kerangka tersebut karena tidak ingin membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Namun tepat ketika tangannya baru saja menggenggam tulang itu, Wang Xuan dan Bing Hezunze pun bereaksi. Dari arah yang berbeda mereka melancarkan serangan mendadak dan meraih kerangka dengan paksa. Dalam sekejap ketiga individu itu terlibat dalam pertarungan sengit. Masing-masing berusaha merebut kerangka. Kekuatan besar mengalir melalui tubuh mereka, menciptakan tekanan dahsyat yang membuat sendi-sendi kerangka itu mulai mengendur. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Tang Zhen tiba-tiba muncul dan ikut serta dalam perebutan. Dengan kekuatan luar biasa ia meraih bagian lain dari tengkorak tengkorak kerangka maksudnya. Sorry. Dalam sekejap suara retakan keras menggema di udara. 4 ahli dengan tingkat kekuatan Dozun bintang 4 mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan, dan akhirnya kerangka Dozeng yang legendaris itu tidak mampu bertahan lebih lama. Kerangka itu hancur berkeping-keping dan tersebar di udara. Keempat individu itu terpental ke belakang sementara fragmen tulang jatuh ke tanah. Zaising tampak murka. Misinya adalah mengembalikan kerangka Dozeng dalam keadaan utuh, tapi kini yang tersisa di tangannya hanyalah tengkorak dan 1 lengan saja. Situasi ini segera memicu kepanikan di antara para ahli lainnya. Mereka yang sebelumnya mundur kini kembali bergerak merebutkan mengumpul potongan-potongan tulang yang berserakan. Namun di tengah kekacauan itu Xiaoyan menyadari sesuatu. Tidak ada di antara mereka yang mengetahui rahasia teknik Dao kelas langit yang tersembunyi dalam kerangka ini. Keunggulan ini memberikannya kesempatan emas. Dengan cepat ia mengalihkan perhatian ke fragmen tulang yang lebih besar di lengan kanan dari kerangka tersebut. Namun bukan hanya dia yang mengincarnya, beberapa ahli lain juga bergerak menuju lengan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan refleks tajamnya Xiaoyan melesat lebih dulu dan meraihnya sebelum orang lain sempat mendekat. Para ahli lain yang melihatnya hanya bisa mundur dengan pasrah, terutama karena kelompok Xiao Yishan berada di dekatnya, siap bertindak jika ada yang mencoba menyerang Xiaoyan. Saat memeriksa tulang itu lebih dekat, Xiaoyan menemukan pola unik dan permukaannya serta cahaya fluoresen samar yang memancarkan aura misterius. Tulang ini bukanlah tulang biasa. Untuk memastikan sesuatu, Xiaoyan mengoptikal api ungu hitamnya dan menerangi bagian dalam tulang tersebut. Dalam cahaya api ia melihat sesuatu yang mengejutkan, cairan samar yang mengalir dalamnya. Dengan kaget Xiaoyan berkata, "Hah, esensi Dao Zeng?
Xiaoyan pun segera menyadari bahwa inilah yang menjadi target utama hantu tua Zai Xing sejak awal. Jika esensi ini jatuh ke tangan lawan, kekuatannya bisa meningkat drastis. Dengan kesadaran itu, Xiaoyan segera bergerak mengumpulkan fragmen tulang lainnya, berharap menemukan lebih banyak esensi yang tersembunyi. Setelah seleksi ketat, ia berhasil menemukan 4 fragmen dengan mengandung esensi Daozeng. Dengan hati-hati ia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Sisanya yang tidak berguna ia buang tanpa ragu. Sementara itu, hantu tua Zai Xing masih diliputi amarah dan terus-menerus mengumpulkan potongan tulang dari berbagai penjuru. Bahkan ia mulai merampas dengan paksa dari para ahli lain yang beruntung mendapatkannya. Bagi mereka yang mencoba melawan, tidak ada kata ampun. Satu persatu mereka dihancurkan dengan tanpa belas kasihan. Melihat kekejaman hantu tua Zai Xing, banyak yang memilih untuk mundur dan menyerah. Setelah mengumpulkan beberapa potongan, Zai Xing masih tampak tidak puas. Tatapannya yang gelap akhirnya tertuju pada Xiaoyan yang berada di udara. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan senyum dinginnya ia memanggil 3 boneka spiritual yang berkilauan di udara, membuat hantu tua Zai Xing semakin waspada. Ketegangan meningkat ketika Huang Xuan dari klan Phoenix Langit tiba-tiba membuat kesepakatan dengan Zai Xing. Ia mengusulkan kerjasama untuk menangkap Xiaoyan. Jika rencana ini berhasil, kerangka Daozeng akan menjadi milik Allah Jiwa, sementara klan Phoenix Langit hanya menginginkan hal tertentu. Mendengar usulan itu, hantu tua Zai Xing mempertimbangkannya sejenak. Namun tatapan licik mulai terlihat di matanya saat dia akhirnya mengangguk setuju. Menatap ke arah langit dengan senyum dingin yang semakin menjengkelkan, ia merasa kemenangan atas kelompok Xiaoyan hampir pasti. Xiaoyan menatap Zai Xing yang tampak mengejeknya, namun ia hanya merespon dengan cool, tidak berpengaruh oleh provokasi lawan. Sementara itu, Huang Xuan menggerakkan tangannya memerintah para ahli dari klan Phoenix Langit dan Papiliun Angin Petir untuk maju. Suasana di sekitar mereka semakin tegang ketika Dao Qi yang kuat mulai menyebar di udara. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan tetap santuy. Dengan satu gerakan lengan bajunya, seketika pasukan Yaman pun muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak memiliki aura seperti manusia, boneka-boneka itu memancarkan tekanan berbahaya yang membuat lawan enggan meremehkannya. Qinglin yang berada di sisi Xiaoyan juga tidak tinggal diam. Mata hijau zamrudnya bersinar menyebabkan ruang di depannya mulai bereaksi. 10 sosok misterius muncul entah dari mana, menarik perhatian semua orang yang hadir. 2 di antaranya adalah pria tua berpakaian hitam yang memancarkan aura kuat dan mengejutkan semua orang. Mata Huang Xuan menyipit ketika mengenali mereka sebagai tetua Xia dan tetua Huyuan, 2 tetua dari klan Piton 9 Tanah yang dikabarkan lama menghilang. Kecurigaan mulai muncul di benaknya hingga akhirnya ia menyadari bahwa Qinglin yang berada di pihak Xiaoyan mungkin adalah sosok misterius yang telah menyebabkan kekacauan dalam klan Piton 9 Tanah. Menyadari situasi semakin kacau, Huang Xuan menyusun strategi. Ia memerintahkan Zai Xing untuk menghadapi Xiaoyan sementara dirinya menangani boneka-boneka itu. Meskipun awalnya ragu, Zai Xing akhirnya menyetujui rencana tersebut setelah mempertimbangkan bahwa selama Xiaoyan tidak sempat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame-nya, tidak ada ancaman yang lebih menakutkan. Saat persiapan pertempuran semakin matang, Huang Xuan merasa sangat percaya diri. Ia telah mengirim pesan ke klannya sejak mereka meninggalkan reruntuhan kuno dan yakin bahwa bala bantuan akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, kelompok Xiaoyan tidaklah akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan komando dari Huang Xuan, para ahli dari klan Phoenix Langit dan Papiliun Angin Petir mulai bergerak maju, memicu pecahnya pertempuran besar. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa pertarungan habis-habisan, mustahil baginya untuk membawa pergi inti naga Phoenix dan keterampilan Dao tingkat langit yang telah lama ia incar. Di tengah-tengah ketegangan, Tang Zhen dari lembah api pembegaran tiba-tiba melangkah maju dan berada di sisi Xiaoyan. Keputusan ini mengejutkan pihak lawan, terutama Zai Xing dan Huang Xuan. Mereka segera menyadari bahwa dengan tambahan kekuatan Tang Zhen, peluang mereka untuk menang semakin kecil. Ancaman yang dilontarkan oleh Zai Xing terhadap Tang Zhen tidaklah membuat kepala lembah api pembakaran itu getar. Ia dengan tegas mengatakan bahwa lembah api pembakaran memiliki hutang budi kepada Xiaoyan dan ia tidak akan tinggal diam melihatnya dalam bahaya. Namun kehadiran Tang Zhen membuat situasi semakin rumit bagi pihak Huang Xuan. Bing Hezunze pun dari lembah sungai es yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan tiba-tiba menyatakan niatnya untuk ikut campur. Hal ini memberikan
seceria harapan bagi Zaising dan Huang Xuan. Dengan tambahan dukungan dari Bing He Junze, pihak lawan kembali mendapatkan keberanian. Tanpa membuang waktu, mereka segera menyerang dengan kekuatan penuh. Hantu tua Zaising dan Huang Xuan memimpin serangan. Daochi mereka bergejolak dengan hebat menerjang ke arah kelompok Xiaoyan. Serangan itu seperti badai yang mematikan. Matanya yang hitam gelap menyala dengan kobaran api, sementara Daochi dari rekan-rekannya ikut bangkit. Dengan satu perintah, kelompoknya bersiap menghadapi pertempuran sengit yang menentukan nasib mereka. Niat membunuh menyebar ke seluruh alun-alun, dan tekanan Daochi yang luar biasa turun dari langit membuat banyak ahli merasa ketakutan. Xiaoyan melirik ke arah Zaising, Huang Xuan, dan yang lainnya yang berdiri dengan aura membunuh yang pekat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dalam sekejap 11 boneka spiritual di sekelilingnya membentuk formasi dengan kecepatan yang luar biasa. Energi yang mengalir melalui mereka membuat warna emas gelap dari boneka balerina semakin pekat. Saat pertempuran besar akan segera meledak, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Sementara itu Xiao Yishan sempat ragu. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh terhadap Xiaoyan, tapi dia menyadari akan kekuatan dari hantu tua Zaising. Di pertempuran sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak ada kemampuan untuk melawan. Meskipun akhirnya mampu melancarkan serangan Angry Buddha Lotus Flame, serangan itu juga membuatnya terluka parah dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun kali ini Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dengan keyakinan penuh dia menatah perlawanannya, menyadari bahwa perbedaan antara seorang Dozong bintang 9 dan Dozun bintang 1 adalah tingkat yang sangat berbeda. Jika sebelumnya dia bukanlah lawan dari Zaising, kini kondisi telah berubah. Xiao Yishan memahami karakter Xiaoyan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Dengan tekad bulat, dia segera melesat ke udara, membentuk pertahanan untuk menghalangi para ahli yang klan Phoenix Langit dan Pavilion Angin Petir. Sementara Zaising dan Huang Xuan pun dibiarkan maju. Di sisi lain, Tang Zhen mempersiapkan diri untuk menghadapi Bing He Junze. Dengan langkah tegas, ia menginjak ruang kosong menyebabkan retakan spasial di sekelilingnya, membuat akhirnya muncullah di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ke arah Tang Zhen, lalu dengan satu gerakan jari boneka balerina yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Huang Xuan pun berhasil diblokir. Sementara itu Xiaoyan tetap berdiri tegap menatap lurus ke arah Zaising yang mendekat dengan cepat. Ekspresi Zaising dipenuhi kebengisan. Sebelumnya ia memiliki banyak kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan dengan cepat di aula cabang jiwa. Dozong bintang 9 taklah lebih dari semut baginya, namun ia tidak menyangka bahwa semut itu akan membuatnya membayar harga yang begitu mahal. Kenangan tentang lengannya yang patah terus membakar amarahnya, memperkuat kebenciannya terhadap Xiaoyan. Tanpa getar, Xiaoyan mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Bayangan tangannya melesat dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pola yang semakin kompleks. Seiring waktu, kekuatan besar mulai melonjak dari dalam tubuhnya. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin, sementara auranya meningkat pesat dan melonjak layaknya roket. Dalam hitungan detik, auranya mencapai tingkat Dozun bintang 3 ataupun lebih. Tapi teknik kali ini berbeda saat dia berada di ranah Dozong. Ketika masih di ranah Dozong, Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatannya hingga 4 bahkan 5 bintang dengan teknik perubahan 3 api misterius. Namun perbedaan kekuatan antara masing-masing bintang di kelas Dozun jauh lebih besar dibandingkan di Dozong. Meskipun telah menguasai teknik rahasia ini dengan sangat baik dan menggabungkannya dengan 3 jenis api surgawi, peningkatannya hanyalah mencapai sekitar 2 bintang. Namun itu lebih dari cukup untuk war besar yang akan terjadi. Nah, gimana guys, menurut kalian seru nggak? Seru banget nggak sih? Menurut kalian akankah Xiaoyan menang dalam pertempuran ini? Atau malah Xiaoyan akan menghadapi bahaya lagi? So Mimin nggak tahu ya, tapi kemungkinan si konfliknya nggak sampai sini aja guys. Karena kemungkinan besar bala bantuan dari klan Phoenix Langit akan datang. Tapi itu juga teori Mimin sih.
Kalau kalian penasaran, tungguin aja ya guys video selanjutnya. Udah deh guys, takutnya keburu sore dan gak enak Abah Yaulau nunggu kelamaan. Jadi video ini sampai sini dulu ya. Tapi kalian jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya guys. Berhubung Mimin mau jumpa Abah Yaulau, bagi yang subscribe nanti Mimin minta satu teknik deh buat kalian. Hai. Ya udah guys, selamat menikmati puasanya. Bye bye, see you next time.